Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asosiasi Guru Belajar Tanpa Batas Meraih Cita-Cita. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana menjaga kebugaran di masa pandemi. Menjaga kebugaran siswa di masa pandemi, salah satunya adalah tetap stay at home, belajar di rumah, kemudian lakukan literasi fisik, kemudian menjaga kebugaran saat pandemi, tetap melakukan aktivitas fisik dengan membuat sebuah kalender selama 2 pekan yang mengatur jadwal bagaimana beraktivitas pendidikan jasmani di rumah. Belajar dari rumah, biasanya anak-anak kurang gerak karena kurangnya aktivitas fisik, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan olahraga yang sederhana di rumah. Kemudian melakukan aktivitas di luar rumah. Karena kurang gerak, maka siswa dapat timbul rasa jenuh atau bosan dan akhirnya menjadi stres. Untuk mengisi waktu luang di rumah, walaupun tetap belajar di rumah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang sederhana seperti melakukan stretching atau melakukan permainan-permainan kecil tetap di rumah, di depan rumah bersama anggota keluarga, atau berolahraga sambil berjemur di pagi hari bersama ayah bunda atau dengan kakak, dengan adik. Kemudian apabila kita tidak melakukan aktivitas fisik secara rutinitas, maka akan terjadi menurunnya kerja kualitas otot kita, di mana otot kita apabila tidak digerakkan, maka dia akan terasa kaku, terasa tidak lentur. Nah, untuk itu biasakan setiap pagi bangun tidur melakukan aktivitas-aktivitas fisik jasmani yang sederhana, stretching, kemudian lakukan latihan-latihan kekuatan otot yang ringan-ringan dengan kualitas yang sedang, yang tidak terlalu berat. Nah, itu bisa dilakukan untuk merutinkan kegiatan fisik tetap di rumah. Kemudian biasanya belajar di rumah itu efek gadget sangat besar pada anak-anak atau siswa peserta didik, yang mana saat belajar di rumah mereka menggunakan gadget tidak hanya untuk belajar, bahkan melainkan menggunakan gadget itu bisa lebih banyak waktunya untuk bermain game ketimbang belajarnya. Nah, biasanya anak-anak itu sambil tiduran, sambil nonton TV atau sambil duduk-duduk, tidak melakukan aktivitas apapun, waktunya habis untuk bermain gadget. Kemudian biasanya belajar di rumah itu kita senangnya ngemil, makanya akan terjadi penimbunan lemak dan akhirnya terjadi obesitas. Literasi fisik. Dalam melakukan literasi fisik, kita akan menjadi pribadi yang kompeten, misalnya percaya diri, kemudian sehat secara paripurna, dan termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas gerak. Kalian bisa melakukan latihan literasi fisik ini dengan membuka sebuah video pembelajaran atau melakukan aktivitas jasmani, senam irama misalnya. Kalian mengikuti dengan secara virtual lewat YouTube. Kalian bisa melakukannya secara daring. Nah, dengan demikian maka akan tumbuh rasa motivasi di dalam diri untuk selalu bergerak, melakukan aktivitas-aktivitas fisik jasmani dengan melakukan gerakan-gerakan yang sederhana seperti senam-senam irama yang dicontohkan di YouTube ya. Kemudian aktivitas fisik yang lainnya, ada contoh lain adalah seperti berjalan kaki. Setiap pagi atau setiap sore bersama anggota keluarga, kalian bisa melakukan aktivitas jalan kaki
di depan rumah selama 30 menit, atau bersepeda di depan rumah, di depan gang selama 30 menit, atau melakukan aktivitas olahraga rekreasi bersama keluarga sambil berjemur di pagi hari, melakukan stretching secara berpasangan, atau melakukan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot untuk kelenturan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Kemudian kebugaran. Yang dimaksud kebugaran adalah kebugaran mampu melakukan aktivitas jasmani secara terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih kembali setelahnya. Jadi, walaupun dia melakukan aktivitas jasmani, kalau dia sudah dalam kategori bugar, maka dia tidak akan mengalami kelelahan yang berarti. Dia akan lebih cepat pulih seperti sedia kala, seperti sebelum melakukan aktivitas jasmani. Dalam menjaga kebugaran, kita dapat melakukan aktivitas fisik setiap hari, seperti jalan kaki, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, atau berkebun di rumah, dan lain sebagainya. Dan satu syarat lagi, pada saat menjaga kebugaran, melakukan aktivitas olahraga yang secara terukur dan teratur. Jadi bukan hanya teratur tapi juga terukur. Seperti contohnya misalnya 3-5 kali dalam seminggu. Misalnya melakukan gerakan-gerakan aerobik exercise atau rekreasi activity. Dan selama 2 atau 3 kali dalam seminggu itu melakukan olahraga yang sifatnya strength, ya, melatih kekuatan otot atau flexibility, menjaga kelenturan tubuh, diantaranya kelenturan otot tangan, kelenturan otot kaki, kelenturan otot pinggang, dan lain sebagainya. Atau selama 30-50 menit kalian bisa melakukan gerakan aerobik, ya, contohnya misalnya berenang atau jogging di pagi hari, itu bisa kalian lakukan di rumah. Kemudian dalam melakukan aktivitas fisik, lakukanlah dengan intensitas yang sedang dan yang cukup, tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu banyak intensitasnya. Kemudian kurangi nonton TV, kurangi searching internet yang tidak bermanfaat, dan kurangi bermain video games. Di sini saya akan menampilkan berbagai macam contoh kegiatan aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya kita membuat sebuah kalender kegiatan aktivitas fisik dalam 2 pekan. Misalnya pekan pertama pada hari Senin kita melakukan gerakan jogging bersama keluarga selama 30 menit. Hari Selasanya kita dapat melakukan gerakan stretching sambil nonton TV. Kemudian hari Rabunya kita dapat bermain tali bersama kakak atau adik di rumah, atau bermain skipping. Nah, hari Kamisnya ajak ayah atau ibu atau kakak atau adik untuk stretching bersama-sama secara berpasangan. Dan hari Jumatnya kalian dapat melakukan gerakan-gerakan olahraga yang sifatnya aerobik tadi, seperti bersepeda, ya. Kemudian pekan kedua kalian bisa melakukan aktivitas yang sama namun jenisnya berbeda. Contoh misalnya hari Senin kalian dapat melakukan latihan kekuatan otot, latihan kelenturan, keseimbangan, dan sebagainya selama 30 menit. Kemudian hari Selasanya kalian bisa melakukan aktivitas fisik, bermain bersama teman-teman di dekat rumah kalian, seperti permainan-permainan tradisional seperti gobak sodor, atau permainan dampu, atau permainan karet, dan lain sebagainya. Nah, hari Rabunya kalian bersama adik bisa saling berpasangan bermain gerobak dorong, yang satu berjalan dengan kedua tangan, yang satunya memegang kedua kakinya sambil berjalan perlahan. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin, bergantian, ya. Kemudian hari Kamisnya kalian dapat melakukan
lari pagi bersama ayah bunda sambil berjemur di pagi hari. Dan hari Jumatnya kalian bisa melakukan latihan kekuatan otot seperti squat jump, ya, melakukan kekuatan otot kaki atau squat strass, ya. Itu bisa dilakukan secara bergantian. Ya, walaupun kalian tidak melakukan aktivitas fisik ini semua, gak apa-apa, tapi di minggu berikutnya kalian bisa membuat sebuah kalender yang isinya berbeda dengan apa yang pernah dibuat, ya, tergantung kreativitas kita. Dalam melakukan kegiatan fisik di rumah itu harus dengan kesadaran diri sendiri yang penuh tanpa harus menunggu instruksi atau perintah dari Bapak Ibu guru. Kalian bisa melakukannya secara rutin di rumah. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda yang tentunya lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.